Mobil yang dikemudikan seorang pria dihentikan paksa emak-emak dan warga di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Sebelumnya belasan emak-emak ini terlibat kejar-kejaran dari kawasan Cempaka Putih. Mereka mengejar pria ini karena geram dan merasa telah ditipu dengan dijanjikan lelang umroh murah. Untuk mencegah main hakim sendiri, pengemudi dan keluarganya kemudian dibawa ke Polsek Metro Senen. Korban mengaku mengenal terduga pelaku pada awal 2025 dan pelaku mengaku pemilik PT Berkah Travel Umroh. Ia menawarkan umroh dengan harga murah melalui sistem lelang mulai dari 6,5 juta rupiah hingga 8,5 juta rupiah. Akibat dugaan penipuan ini, jumlah korban diperkirakan puluhan orang dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga pelaku diserahkan ke Polres Metro Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Siapa sangka pameran kerajinan terbesar di Indonesia, Inacraft, bakal disatroni maling. Puluhan batik tulis mewah senilai 1,3 miliar rupiah digondol pencuri sehari sebelum dipamerkan di sebuah stand di Hall Jakarta Convention Center. Itu cowok? Iya, cowok kan. Aksi pencurian yang terekam CCTV ini terbilang nekat. Sejumlah orang terduga pelaku terang-terangan membawa puluhan koleksi batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi di pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang, 2 pria dan 1 wanita membawa batik yang sudah dimasukkan di dalam karung. Pencurian koleksi batik mewah ini terjadi sehari sebelum pameran digelar di Jakarta Convention Center 3 Februari lalu. Total batik mewah yang dicuri diperkirakan senilai 1,3 miliar rupiah. Beberapa diantaranya merupakan batik pesanan pihak Istana Negara. Kehilangannya ada beberapa bahan batik, kurang lebih nilainya sekitar 1,3 miliar. Berupa bahan batik yang diambil dari stand dari batik yang mengikuti di acara Inacraft tersebut di JCC. Polisi telah mengantongi identitas para pelaku dan kini dalam pengejaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Nah, aksi pencurian yang satu ini juga tidak kalah nekat. Seorang emak-emak nekat melempar bom molotov ke toko emas di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat situasi panik, pelaku menggondol emas senilai 2 miliar rupiah meski akhirnya tertangkap. Aksi nekat seorang perempuan menggegerkan kawasan pertokoan emas di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan berinisial S diduga melempar bom molotov ke dalam toko emas Logam Mulia. Bom molotov yang digunakan pelaku terbuat dari botol air mineral yang diisi bahan bakar minyak, kemudian dibakar dan dilemparkan ke arah etalase toko. Pelaku yang diduga sedang terlilit utang ini juga nyaris menggondol emas senilai 2 miliar rupiah. Warga dan pedagang di sekitar lokasi sigap mengamankan pelaku sebelum api membesar. Polisi yang tiba di lokasi langsung menangkap terduga pelaku. Pelaku ini dia terlilit hutang, ya. Jadi kalau disampaikan dia terlilit hutang yang cukup banyak sehingga melakukan jalan pintas untuk melakukan pencurian di toko emas dengan harapan nanti emasnya kalau dijual bisa melunasi hutang. Nah ini kami masih dalami hutangnya kepada siapa, dalam bentuk apa, begitu ya. Ini masih kami dalami karena sampai saat ini memang kami belum menemui pihak-pihak yang disebutkan dihutangi oleh yang bersangkutan. Untuk saat ini pelaku ditahan di Polrestabes Makassar, di tahanan khusus perempuan, dan tentu kami masih mendalami adanya pelaku lain. Barang bukti berupa sisa botol molotov dan cairan mudah terbakar telah diamankan. Sementara perhiasan emas yang sempat diambil langsung dikembalikan kepada toko emas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita ke soal pencemaran nih pemirsa. Pabrik kimia penyebab pencemaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten ternyata tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah. Menteri Lingkungan Hidup mengaku kaget dan akan menggugat perusahaan. Pencemaran limbah kimia cair dari kebakaran gudang pestisida di Tangerang dan Tangerang Selatan berbuntut panjang.
Area tercemar meluas hingga 22 km dari mulai Sungai Jelatreng, Cisadane hingga Teluk Naga. Untuk menetralisir zat berbahaya di sepanjang aliran sungai, tim BPBD Kota Tangerang dan relawan menuang 1.500 liter cairan ekoenzim ke Sungai Cisadane. Cairan yang dipastikan aman ini dapat membantu menetralisir sungai dari pencemaran. Sementara itu, tim investigasi Kementerian Lingkungan Hidup terus menyelidiki pabrik kimia cair yang mengakibatkan pencemaran sungai. Dengan menggunakan alat pelindung diri, tim KLH masuk ke dalam pabrik yang berada di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan. Dari penyelidikan awal, pabrik pestisida ternyata tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik telah menyegel pabrik kimia tersebut dan menyiapkan gugatan terhadap perusahaan. Hingga saat ini, 7 orang saksi telah diperiksa. Sementara hasil uji lab kandungan air Cisadane akan dikeluarkan pekan depan. Audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. Pencemaran Sungai Cisadane terjadi usai kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Limbah pestisida diduga mengalir ke sungai membuat sumber air baku tercemar dan ribuan ikan mati. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Akhir pekan jelang Ramadan, ribuan warga memanfaatkan waktu untuk berziarah ke sejumlah TPU di Jakarta. Salah satunya TPU Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan berikut laporan Hadisti Arifah. Pemirsa, fenomena ziarah kubur menjadi salah satu tradisi masyarakat di tanah air Indonesia ini saat atau jelang memasuki bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah, di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak Jakarta situasinya sudah mulai terjadi peningkatan peziarah atau sudah mulai ramai masyarakat yang berdatangan di TPU ini untuk berziarah atau nyekar ke makam keluarga atau kerabat mereka. Nah, dari pantauan saya sejak pagi hingga saat ini sudah ramai masyarakat ini bersama-sama dengan keluarga mereka datang untuk ziarah atau melihat kondisi makam keluarga atau kerabat mereka. Masyarakat atau para peziarah ini memutuskan untuk ziarah karena sudah mendekati waktu bulan puasa atau bulan Ramadan. Dan kalau dari TPU Karet Bifak ini juga sudah ditingkatkan untuk fasilitas dan juga kenyamanannya, baik itu untuk area parkir yang disediakan, kemudian juga meningkatkan jumlah orang-orang yang mengatur kondisi kebersihan dan juga keamanan di sini sehingga memberikan kesan yang nyaman dan juga aman bagi peziarah. Dan di sekitar area TPU ini juga sudah mulai ramai atau meningkat jumlah pedagang bunga tabur dan juga air mawar yang ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang akan ziarah untuk digunakan mereka pada saat aktivitas ziarah atau nyekar di TPU Karet Bifak ini. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Yudi Richard, iNews melaporkan. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia mengungkap adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal bulan suci Ramadan di Indonesia. MUI mengimbau potensi perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu ukhuwah dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa nantinya. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Di momen libur panjang, ruas jalan tol layang MBZ terpantau padat sejak pagi. Dan ribuan kendaraan pribadi dan juga bus antar kota memenuhi badan jalan. Ya, seperti yang Anda lihat di persimpangan kedua ruas tol MBZ dan tol Japek, tepatnya di kilometer 48, kendaraan antre menuju gerbang tol Cikatama. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi serta bus pariwisata yang memanfaatkan momen cuti bersama. Akibatnya laju kendaraan melambat dan memicu antrean sepanjang lebih dari 5 km. Rekayasa lalu lintas seperti pembukaan lajur tambahan serta pengaturan masuk kendaraan ke gerbang tol dilakukan guna mencegah penumpukan yang lebih parah. Pengendara juga diimbau menjaga jarak aman dan memantau informasi perjalanan secara berkala. Di Jalan Tol Cipularang, ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung melintas tepatnya di kilometer 82 Purwakarta, Jawa Barat. Lonjakan kendaraan didominasi mobil pribadi serta bus wisata. Dan warga memanfaatkan libur panjang perayaan Imlek untuk berwisata dan mudik ke kampung halaman.
Ya, dan tidak jauh berbeda di Simpang Gadok menuju arah tempat wisata Puncak juga mengalami peningkatan volume kendaraan. Agar tidak terjadi kemacetan, Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan one way menuju Puncak. Nah, ini ketika Anda melihat kepadatan yang luar biasa di sini melalui pantauan udara, antrian panjang kendaraan terjadi saat keluar dari gerbang tol Ciawi menuju Simpang Gadok arah Puncak pada pagi tadi ya. Nah, ribuan kendaraan pribadi berasal dari Jakarta menyebabkan peningkatan volume kendaraan. Akibatnya antrian panjang hingga 2 km pemirsa. Ya, untuk merayakan Imlek tidak harus keluar kota pemirsa. Karena di Jakarta juga ramai festival dan tidak ketinggalan aneka kuliner yang lezat. Semarak Imlek juga bisa dirasakan warga Jakarta bahkan hingga malam hari. Menyambut Hari Raya Imlek 2026, Pemprov DKI Jakarta menggelar event-event menarik di sejumlah titik. Sejumlah area mulai dari Bundaran HI hingga SCBD atau Sudirman Central Business District nampak meriah dengan berbagai instalasi lampu serta lampion warna-warni. Selain instalasi lampu, warga juga bisa menjelajahi pasar kuliner Imlek yang menyajikan berbagai makanan ringan. Untuk menambah semarak Imlek, Pemprov DKI menggelar lomba dekorasi Imlek. Selain itu, suasana perayaan Imlek di Jakarta juga semakin meriah dengan Jakarta Light Festival di Bundaran Hotel Indonesia. Bertemakan Harmoni Imlek Nusantara, Festival Imlek menonjolkan semangat inklusif, hangat, dan harmonis, sekaligus mengukuhkan Imlek sebagai perayaan kebangsaan. Jakarta Light Festival juga menghadirkan berbagai rangkaian acara untuk menghibur para pengunjung. Tim Liputan iNews melaporkan.